Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rukun-rukun salat, karena sebelumnya kita telah berbicara tentang syarat-syarat salat. Adapun rukun salat ini tentunya tidak boleh ditinggalkan, baik itu secara sengaja ataupun karena lupa, maka dia tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan rukun salat yang pertama adalah berdiri selama dia sanggup untuk melakukannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'ima." Hendaklah kalian salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau sekiranya kamu tidak mampu, maka baru kamu duduk. Fa illam tastati' fa ala jamb. Kalaupun kalian tidak sanggup untuk duduk, maka berbaringlah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dan ini merupakan di antara rukun yang dilakukan di dalam solat-solat fardu. Adapun solat-solat nafilah ataupun solat-solat sunnah, maka boleh bagi seseorang untuk melakukan solat dalam keadaan duduk walaupun tanpa ada uzur. Hanya saja dia mendapatkan separuh pahala dan balasan, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Siapapun di antara kalian yang solat dalam keadaan duduk, maka pahalanya separuh bagi mereka yang solat dalam keadaan berdiri. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Itu takbir yang dilakukan pertama kali kita memulai salat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqbil al-qiblah." Hendaklah kalian menghadap ke arah kiblat, fakabbir. Kemudian setelahnya, hendaklah kalian melakukan takbir. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca dengan Al-Fatihah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Al-Fatihah itu menjadi gugur bagi mereka yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku' atau sebelum imam ruku' dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Maka pada waktu itu gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi dirinya. Sedangkan rukun yang keempat adalah ruku'. Dan rukun yang kelima adalah berdiri dari ruku'. Kemudian rukun yang keenam adalah berdiri sempurna sebagaimana sebelum ruku'. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud dengan menggunakan anggota yang tujuh. Apa itu anggota yang tujuh? Yaitu keningnya. Begitu juga dengan hidungnya, termasuk bagian muka semuanya. Kemudian dua tangannya, dua lututnya, dan dua ujung kakinya. Itu merupakan anggota wudhu atau anggota sujud. 7 anggota sujud yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian rukun yang ke-8 adalah bangkit dari sujud. Kemudian rukun yang ke-9 adalah duduk di antara dua sujud. Dan rukun yang ke-10 dan yang ke-11 adalah tasyahud akhir dan duduknya di dalam tasyahud akhir. Dan itu merupakan di antara yang disebutkan doa di dalamnya, At-tahiyyatu lillah wassalawat wattayyibat, sampai kepada akhir doa. Kemudian rukun yang ke-12 adalah mengucapkan salam. Rukun yang ke-13 adalah tumakninah. Dan tumakninah itu adalah bagaimana kita tenang, nyaman, sempurna dalam setiap rukun yang kita lakukan. Itu disebut dengan tumakninah. Adapun rukun yang ke-14 adalah bagaimana kita mengerjakan antara satu rukun dengan rukun berikutnya dengan secara tertib. Dan ini merupakan di antara rukun-rukun salat yang mesti diketahui oleh kaum muslimin dan tidak boleh ditinggalkan, baik itu karena sengaja atau karena lupa. Wajib bagi kita untuk menyempurnakannya agar mendapatkan nilai pahala dalam melaksanakan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kepada kita pemahaman dalam agama, memberikan kepada kita hal-hal yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.